Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we will learn about English materials for young learner. Materi bahasa Inggris yang diajarkan untuk young learner atau anak SD. Okay, what material should we use? Materi apa atau bahan-bahan apa yang harusnya kita gunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak SD? So, the first, go from the noun to the unnown. Ajarkan dari yang paling diketahui anak sampai yang tidak diketahui anak. Okay, example, ketika kita mengajarkan tentang animal, bahasa Inggris tentang animal, binatang. Nah, pasti kita mengajarkan yang sering mereka dengar atau yang paling mudah dulu. Contoh, ayam, chicken, baru naik ke yang paling sulit, to the unknown. Next, use realia that is familiar to learners. Menggunakan realia, menggunakan bahan atau benda yang sesungguhnya dari kata yang kita ajarkan. Example, di kelas, the things in the classroom. Kita mengajarkan hal-hal yang ada atau benda-benda yang ada di dalam kelas. So, example, book. Then, we show the student the material. Kita tunjukkan ini loh, book. This is book. That is pen, this is table, that is chair. Jadi mereka langsung menunjuk atau mengetahui bentuk bendanya itu seperti ini. Next, make it interesting, colorful, engaging. Jadi kita buat pembelajaran untuk anak itu pasti yang menarik dan juga colorful, warna-warni, engaging, yang pasti menarik untuk mereka. Jadi kegiatannya, materinya akan lebih menarik kita menggunakan gambar yang berwarna daripada yang tidak berwarna. Exactly, pasti. Next, use imitation, repetition, physical movement. Kenapa kita menggunakan repetition, pengulangan, imitation, dan juga imitasi dan juga physical movement, gerakan fisik? Karena anak paling mudah bukan dalam membacanya, tapi dia mengulang atau mengikuti apa yang dilakukan guru. Makanya kalau untuk anak SD, pembelajaran bahasa Inggris yang pertama diajarkan is about listening and speaking, bukan reading and writing. Mereka mengikuti dan mengimitate the teachers. Have lots of interaction with each other. Berinteraksi satu sama lain. Ajak anak-anak lebih banyak interaksi. Ketika dalam pertanyaan, dalam mengajarkan things in the classroom. So, kita bisa gunakan pertanyaan what is this and what is that. Jadi mereka langsung menunjukkan what is this, mereka menjawab dan kita bisa interaksi menunjuk salah satu siswa. This is a table. What is that? That is a bag, and etc. Try to get to know their names quickly. Mari kita berusaha untuk mengenal mereka secara pribadi. Ketika kita sudah tahu namanya, then it will be personal. Berarti ada kedekatan yang lebih between the teacher and the student, antara guru dan siswa. So, materials ini adalah materi-materi bahasa Inggris seperti apa yang kita ajarkan kepada siswa. The first, it depends on the age of the learners. Tergantung kepada umur dari siswa. Materi yang kita ajarkan kepada anak kelas 3 akan berbeda dengan materi bahasa Inggris yang kita ajarkan kepada anak kelas 6. Then it depends on the age. Tergantung kepada umurnya. Replicate acquisition of L1 for the very young. Untuk anak yang paling muda, misal anak kelas 1 atau 2, kita masih replicate, masih menggunakan
kemampuan mereka dalam bahasa pertamanya. Example bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia. Jadi kita masih menggunakan atau replicate kemampuan bahasa Indonesia mereka, tidak langsung menuju ke bahasa Inggrisnya. Begin with listening and speaking. As I said before, jadi kita lebih fokus ke listening and speaking. Kenapa? Karena mereka lebih mudah imitate dan juga repetition atau mengulang apa yang kita ucapkan. Lots of modeling and repetition. Nah, perbanyak lagi modeling, memberikan contoh, pengucapannya seperti apa, dan juga mengulang-ulang kata tersebut sehingga anak bisa mengingat dan menggunakan kalimat tersebut. Semakin banyak diulang, semakin banyak digunakan, semakin mudah juga anak untuk mengingat kata-kata tersebut. Okay, several questions about the course book. Jadi kalau di sekolah itu biasanya banyak sekali yang sudah menyediakan course book bahasa Inggris. Buku modul atau buku pegangan anak bahasa Inggris jika sekolah tersebut mengajarkan bahasa Inggris. Nah, kita bisa menganalisa tentang course book tersebut dengan beberapa pertanyaan. The first, is the material visually attractive? Apakah materi dalam course book tersebut attractive, menarik bagi anak? Is it visually clear? Apakah jelas? Secara gambarnya jelas, using different colors, menggunakan warna yang berbeda, font yang berbeda, atau heading yang berbeda, judul yang berbeda, dan lain sebagainya. Does the visual material help pupils to understand context and meaning? Apakah gambar tersebut membantu anak untuk memahami konteks dan makna dari pelajaran bahasa Inggris yang kita ajarkan? Nah, yang pertama ini tentang visualnya, gambar yang ada dalam materi tersebut. The second is it well organized? Apakah materi yang dalam course book tersebut tertata dengan baik, tertata dengan bagus, ataukah acak-acakan misal di bab 2 actually about number, tapi ternyata ada menjelaskan tentang grammar atau tentang animal dan lain sebagainya. Can you and your students follow the logic of the material and find your way around the page or the unit quickly and easily? Nah, jadi maksudnya seperti apa? Apakah anak-anak, guru dan siswa itu bisa mengikuti atau mengikuti runtutan kegiatan yang ada dalam materi tersebut, dalam buku tersebut, dan bisa menemukan bagian-bagiannya dengan mudah. Misal bab 1 animal, jadi ya all about the animals itu ada di unit 1 atau bab 1. Jadi mudah, it's easily and quickly to find. The third, is it culturally appropriate? Will the context be familiar to learners? Apakah itu sesuai dengan budaya kita, dengan budaya yang diajarkan kepada anak-anak? Jadi sehingga apakah juga konteksnya itu familiar, umum dengan anak? Jadi misal animal ya kita ajarkan tentang zoo, yang mana itu familiar tentang anak. Nah, kalau kita ajarkan tentang bisa ketika kita mengajarkan Suaka Marga Satwa. Nah, di situ juga salah satu zoo bisa. Next, is it suitable for your learner's age and their needs and interest? Apakah materi dalam buku tersebut sesuai dengan umur siswa? Misal materi di kelas 4, apakah sesuai juga dengan umurnya? Adakah yang sulit untuk difahami mereka? Jadi, apakah materi itu sesuai dengan ketertarikan mereka dan kebutuhan anak?
Next, will the topic be motivating to suit age, gender, experience, and personal interests of your learners? Apakah topik yang ada dalam materi tersebut, dalam buku tersebut, bisa memotivasi siswa sesuai dengan umur, gender, pengalaman, dan juga ketertarikan pribadi mereka. Is it at the right level? Apakah sesuai dengan levelnya? Does it provide a clear enough context and or explanation for the learners to understand new language? Apakah di situ sudah dijelaskan dengan benar? Secara konteksnya, apakah dari penjelasan yang ada dalam buku tersebut, siswa itu bisa memahami bahasa-bahasa baru? Apakah hanya dituliskan rumusnya saja tapi tidak ada penjelasan, atau hanya dituliskan contohnya saja tapi tidak diberikan penjelasan bagaimana membuat contoh tersebut? Does it give learners enough opportunities to use the language? Apa itu memberikan kesempatan untuk siswa untuk mempraktekkan bahasa yang sudah mereka dapat. Misal dalam sebuah buku ada activity read the verbs, read the vocabulary below. Nah, itu kan salah satu activity yang bisa siswa menggunakan bahasa yang mereka pelajari. Okay, supplementary materials. Nah, selain dari course book, kita juga bisa menggunakan materi-materi suplemen atau tambahan. The example, skill development material. Jadi ada materi tambahan, pengembangan tambahan grammar, vocabulary, and phonology practice materials. Collection of communicative activities and teachers resource material. Jadi supplementary material itu dari kumpulan-kumpulan kegiatan yang komunikatif untuk anak dan juga materi-materi sumber yang dimiliki yang dimiliki guru, bukan hanya dari buku. Authentic source. Kita juga bisa mengambil materi dari authentic source seperti newspaper, magazine, article, video, and etc. Free downloaded materials from the internet, of course. Di zaman sekarang yang paling mudah adalah bisa mendapatkan materi yang banyak sekali tentang pembelajaran bahasa Inggris anak dari internet. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan textbook, tapi kita bisa banyak sekali mendapatkan materi-materi yang mudah kita dapatkan dari internet sebagai sumber guru untuk mengajarkan anak, supaya pembelajaran bahasa Inggris itu akan lebih menarik dan bagus untuk anak. Okay, here are the example. The materials we can get from the internet. Materi-materi yang bisa kita dapatkan dari internet banyak sekali. The first is picture. So, you can see the picture. Bisa dilihat gambarnya, di situ mengajarkan tentang part of body parts. Nah, anak bisa langsung melihat gambarnya dan bahasa Inggrisnya apa. Nah, ini kita bisa dapatkan pula dari internet. Tidak perlu misal kalau kita menggambar sendiri, it's better, but to manage the time, so we can get any material from internet. Second is worksheet. Tugas untuk anak juga kita bisa dapatkan. Kalau misal dari buku kita kurang mendapatkan tugas yang menarik untuk anak, we can get some worksheet from the internet. This is the example. Listen and draw lines. There is one of the example. The food and the animal. The correct food for the right animal. Makanan yang benar untuk binatangnya. So, another example of card. Contoh-contoh kartu. Ada birthday card. Kalau ini sudah masuk ke kelas 6, itu ada namanya materi ulang tahun birthday. Nah, bisa kita cari contoh-contoh gambar materi, gambar kartu, birthday card, atau invitation card, dan lain sebagainya. Next,
Language vocabulary game. Selain worksheet, kita juga bisa mencari game-game yang menarik untuk anak. Di sini mencari kata dari huruf-huruf yang diacak. Sunny, hot, warm. This is the material for class 6. Sunny, hot, rainy. Mencari kata-kata dari alfabet yang random tersebut. So next ada seperti yang tadi saya bilang, bisa menggunakan video and audio materials atau juga stories, cerita-cerita bahasa Inggris. Stories make very good learning materials, particularly picture storybooks. Story itu juga bisa menumbuhkan ketertarikan anak untuk belajar bahasa. Bukan mereka membaca sendiri teksnya, kalau teks bahasa Inggris, misal cerita bahasa Inggris, tapi guru membacakan ceritanya sambil diterjemahkan. Apalagi kalau teksnya itu atau ceritanya itu cerita bergambar. Jadi akan lebih mudah untuk anak untuk mengenal kata-kata baru dan untuk mengenal cerita bahasa Inggris yang baru. Okay, that's all the material about English materials for young learner. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.